Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Berapa poin tambahan yang dibutuhkan Inter Milan untuk menyegel status juara Liga Italia? Jawabannya adalah 19 poin. Inter Milan berhasil sukses memantapkan status sebagai pemuncak klasemen sekaligus menjauh dari para pesaing terberat pada pekan ke-29 Liga Italia 2020-2021. Media yang berbasis di kota Milano, La Gazzetta dello Sport membuat hitung-hitungan soal angka tambahan yang mesti diamankan Inter. Pasukan arahan Antonio Conte hanya perlu memastikan raihan 6 kemenangan plus 1 hasil imbang dalam 10 partai ke depan. Jika berhasil mewujudkan syarat minimal itu, Inter bakal meraih 87 poin. Benar, AC Milan masih bisa menyamai torehan 87 angka milik sang rival bebuyutan. Anda bisa terus meraih kemenangan dalam 9 laga sisa. Akan tetapi titel Scudetto tak akan berpindah ke tangan AC Milan jika terjadi poin setara, mengingat skuad berkostum merah hitam itu kalah rekor head-to-head dari Inter. Inter sangat optimis bisa meraih kemenangan Rabu ini yang memungkinkan mereka semakin terbang tinggi di puncak dengan keunggulan 11 angka atas AC Milan, sekaligus mencatatkan kemenangan 10 kali secara beruntun di paruh kedua musim. Stefano Sensi kemungkinan besar akan menggantikan Marcelo Brozovic untuk laga tunda antara Inter Milan melawan Sassuolo. Sensi berpeluang tampil sebagai starter untuk kali pertama bersama Inter sejak lebih dari 6 bulan yang lalu. Terakhir kali Sensi masuk starting line up Nerazzurri yaitu pada saat kemenangan 5-2 di Benevento pada 30 September 2020 lalu. Sport Mediaset melaporkan bahwa Sensi akan menggantikan Marcelo Brozovic yang diskorsing untuk pertandingan Serie A melawan Sassuolo pada Rabu 7 April 2021. Pemain berusia 25 tahun itu akan mengambil alih peran Brozovic dan akan diapit oleh Christian Eriksen dan Nicolo Barella di sektor tengah. Sementara itu, Sky Sport Italia mengatakan Ranocchia kemungkinan besar akan mempertahankan tempatnya di 3 bek tengah Antonio Conte pada Rabu, menggantikan Alessandro Bastoni yang diskors. Stefan De Vrij akan kembali ke starting line up Inter melawan Nero Verdi setelah diistirahatkan di Stadio Renato Dallara. Tetapi dia akan pindah ke sisi kiri pertahanan tempat Bastoni biasanya bermain. Bukan hanya Inter Milan yang tidak bisa diperkuat pemain kuncinya, tapi tim lawan Sassuolo juga berpotensi tidak dapat mengandalkan pemain penting mereka untuk duel besok Rabu 7 April 2021. Nerazzurri tidak akan diperkuat Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan tim asuhan Roberto De Zerbi kemungkinan tidak bisa memainkan Domenico Berardi, Francesco Caputo, dan Grégoire De Vrel saat bertandang ke markas Inter di Giuseppe Meazza karena masalah cedera, menurut laporan dari fcinternews.it. Selain itu, Nero Verdi juga sudah dipastikan tidak akan membawa gelandang Mehdi Bourabia dan bek Filippo Romagna karena masih di backup cedera, serta Kan Ayhan yang masih positif COVID-19. Inter sudah memiliki keunggulan strategis atas Juventus dan AC Milan menuju jendela transfer musim panas ini, menurut Calciomercato.com. Nerazzurri semakin jelas diunggulkan dalam perburuan gelar Serie A sejak mereka memperkuat pertahanan mereka dengan hanya kebobolan 3 gol dalam 11 pertandingan Liga. Antonio Conte memiliki lini belakang yang mapan dengan Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni bersama dengan Samir Handanovic di gawang. Sementara rival mereka Juventus dan AC Milan memiliki banyak masalah di pertahanan mereka. Orang-orang seperti Giorgio Chiellini, Alessio Romagnoli, dan Fikayo Tomori tidak dapat menunjukkan permainan terbaik mereka. Terlepas dari membaiknya lini pertahanan, Inter sebenarnya secara aktif mencari bek baru di musim panas, meskipun mereka mencari opsi bek cadangan daripada starter.
Nikola Maximovic Napoli, bek tengah Real Betis Aissa Mandi, dan bek Lens Facundo Medina semuanya dikaitkan dengan Nerazzurri hari ini saat mereka mengejar pengganti Alexander Kolarov dan Andrea Ranocchia. Bagaimanapun, Inter sedang menuju Scudetto berkat 3 bek kokoh Conte yang sekarang hanya 1 gol di belakang Juventus sebagai pertahanan terbaik Serie A musim ini dengan kebobolan 26 gol dibandingkan dengan 25 gol Bianconeri. Kiper cadangan Inter Milan Andrei Radu dikabarkan bakal kembali dipinjamkan di musim panas 2021 ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kiper Rumania itu ditakdirkan untuk pergi dengan status pinjaman, di mana sejauh musim ini ia belum bermain 1 menit pun di bawah Antonio Conte. Menganalisis kemungkinan strategi transfer untuk posisi penjaga gawang, Inter kemungkinan besar tidak akan melakukan penggantian Handanovic. Kiper Slovenia itu memang belum memulai negosiasi dengan Inter soal kontrak baru, tetapi berkat performa gemilangnya akhir-akhir ini, tentunya akan memperkuat alasan bagi Inter untuk menahannya hingga musim depan. Adapun kiper ketiga Inter, Daniele Padelli, belum ada kepastian terkait masa depannya di klub karena kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Inter akan mengadakan pertemuan dengan kiper Italia berusia 35 tahun itu di musim panas ini untuk membahas masa depannya. Jika kesepakatannya diperpanjang, maka ia akan menggantikan posisi Radu sebagai kiper pilihan kedua klub. Sementara itu, Inter juga siap melepas kiper muda mereka Michele Di Gregorio yang menjalani masa peminjaman di Monza. Sang pemain bisa dilepas permanen dengan biaya 7 juta euro, namun menginginkan memiliki opsi untuk menebus kembali sang pemain di masa depan. Inter memang berharap bisa mengantongi pundi-pundi dana segar sebanyak mungkin untuk bisa mendanai aktivitas transfer klub di jendela transfer mendatang, mengingat kondisi keuangan klub yang kurang menggembirakan pasca terkena krisis akibat COVID-19. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter masih belum mengambil keputusan soal masa depan Federico Di Marco, kubu Nerazzurri di satu sisi tertarik untuk membawa pulang produk akademi mereka tersebut yang dilepas ke Hellas Verona dengan status pinjaman dengan opsi penebusan. Di sisi lain, melepas Di Marco juga menjamin capital gain yang tak sedikit yang bisa dikantongi oleh pihak klub. Verona memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain 23 tahun ini sebesar 6,5 juta euro dan Inter juga akan mengantongi 50% penjualan di masa depan Di Marco andai Verona melepasnya ke tim lain kelak. Di Marco memang tengah melewati musim yang luar biasa di mana ia tampil di 27 laga di semua kompetisi dan mengemas 4 gol serta 5 assist. Namanya selama beberapa waktu terakhir disebut menjadi sosok ideal melengkapi Ivan Perisic di sektor sayap kiri Inter untuk musim depan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez kemungkinan besar akan mendapatkan musim ketiganya di Inter setelah performanya meningkat beberapa bulan terakhir. Sanchez memberikan dampak positif di Inter sejak dia hampir pergi ke Roma pada jendela transfer Januari. Sejak itu dia telah memberikan 3 gol dan 1 assist dalam 5 penampilan terakhirnya di Serie A. Sementara itu, Andrea Pinamonti kemungkinan besar akan pergi dengan status pinjaman setelah bermain hanya 59 menit di 5 penampilan di bawah Conte musim ini. Inter akan mencari striker pilihan keempat yang lebih bisa diandalkan untuk musim depan. Dengan penyerang Atalanta, Luis Muriel telah dikaitkan belakangan ini. Laporan dari La Repubblica mengabarkan jika Presiden Inter Stefan Zhang sudah tak sabar untuk bisa segera kembali ke Italia, mendukung langsung tim asuhan Antonio Conte di sisa musim ini dalam upaya mengamankan gelar Scudetto musim ini. Presiden termuda dalam sejarah klub ini memang sudah dijadwalkan akan kembali ke Milano pada awal atau pertengahan April ini, sambil membawa kabar seputar usaha klub mencari pengganti Pirelli hingga pembicaraan dengan calon investor yang tertarik untuk bergabung.
Berbicara Scudetto, besok Inter berpeluang kembali memperlebar jarak dengan AC Milan di klasemen menjadi 11 poin. Anda bisa menjungkalkan Sassuolo di San Siro. Butuh 19 poin dari 10 laga tersisa bagi La Beneamata untuk menyegel gelar Scudetto yang terakhir kali dimenangkan pada 11 tahun yang lalu.